Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatuhu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughriq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wajma'na fi kulli at-tawari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama yaqulu fil hadis taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnatar rasulih. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul dan bermuhajahah di tempat yang insya Allah diturunkan keberkahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Berkati antara kudrat dan iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah satukan hati-hati kita kembali, yang mana Allah jadikan hati kita menjadi hati yang benar-benar mutmainnah di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai dan memiliki kerajaan. Kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kerajaan manusia yang memiliki kerajaan akan Allah cabut dari orang-orang yang Allah juga kehendaki. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini memandang kita dengan rahmatnya Allah. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita dengan maghfirahnya Allah. Perantaraan Allah memandang kita dengan rahmat dan maghfirahnya Allah, karena kita selalu melaksanakan
mudawamah di atas keistiqomahan fi talabil ilmi, yang mana kita berkumpul yang insya Allah turunnya furqan di dalamnya. Amina ya rabbal alamin. Salawat berkaikan salam tercurahkan kepada junjungan alam Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para pengikutnya, para sahabatnya, terutama para istri-istri tercintanya dan anak-anak tersayangnya, kepada kita semua umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah kelak perjumpaan kita menjadi salah satu perjumpaan yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada waktu ini dan pada malam ini, kita masih bisa sama-sama diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa sama-sama diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih bisa diberikan kesempatan menikmati rizki dan rezekinya Allah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa merasakan rizki rezekinya Allah apa-apa yang kita rasakan. Dan mudah-mudahan perantaraan Allah memberikan rizki dan rezekinya kepada kita semua, baik berupa minum, baik berupa makanan, baik berupa nafas, semuanya mudah-mudahan menjadi salah satu ladang amal jariah kita untuk bisa terus membaktikan diri, untuk bisa terus menghambakan diri, untuk bisa terus membudakkan diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh makhluknya dan kepada seluruh hambanya. Di surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kekasihnya agar kekasihnya Sayyidina Muhammad menyampaikan kepada seluruh umat-umatnya yang senantiasa mengikuti langkah-langkahnya, yang senantiasa mengikuti atas sunnah-sunnahnya, yang senantiasa mengikuti atas perbuatannya, yang senantiasa mengikuti di antara apa-apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjakan di dalam keseharian. Katakanlah wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai Allah yang mempunyai zat maha menghidupkan dan mematikan, yang mempunyai kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan
cabut pula kerajaan dari orang-orang yang engkau pula kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau pun hinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah, wahai Allah, segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan pula yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rizki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab yang tak terbatas. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita mentafakuri kembali ayat-ayat yang tersurat ataupun yang tersirat, yang mana semua ayat-ayat itu menelusuri kepada seluruh hamba-hambanya yang ingin selalu senantiasa memperbaiki dirinya, yang selalu ingin senantiasa memperbaiki lisan-lisannya, yang selalu senantiasa ingin memperbaiki pandangan-pandangannya, yang selalu senantiasa ingin memperbaiki di antara niat-niat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan pada malam ini tiada lain tiada bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu ketukan hati kita agar mengetuk pintu-pintu taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan hidup pada malam ini tiada lain tiada bukan karena Allah sedang menunggu sujud di antara sujud-sujud kita. Ketika kita bersujud, meneteskan air mata kita karena kita mentafakuri sudah berapa banyak dosa yang kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan hidup pada malam ini tiada lain tiada bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara rahman dan rahimnya Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menunggu dan bertanya kepada seluruh hamba-hambanya, terutama malaikat. Allah menunggu dan bertanya kepada seluruh malaikat-malaikatnya, kam min mustaghfirin, wahai malaikat, berapakah malam ini yang mana hamba-hambaku ini meminta ampunan kepada kam min taibin. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat-malaikatku, kam min taibin, berapa banyak pada malam ini hamba-hambaku yang bertaubat kembali kepadaku. Lalu para malaikat turun dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengelilingi permukaan bumi, dari belahan bumi sampai belahan bumi yang paling ujung. Dan para malaikat mencatat hamba-hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Dan para malaikat pula mencatat pada malam itu siapa hamba-hamba yang selalu senantiasa taibuna ilallah, kembali kepada Allah, bertaubat lagi dan bersujud lagi dan meminta ampunan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain, tiada bukan. Allah berikan kita kesempatan hidup pada malam ini karena rahmannya Allah sangatlah luas, dan rahmannya Allah berikan kepada seluruh makhluknya Allah, baik hewan, baik tumbuhan, baik manusia, baik jin, baik iblis, sekalipun itu malaikat. Rahmannya Allah berikan kepada seluruh hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada air Allah berikan rahmatnya Allah, kepada bebatuan Allah berikan rahmatnya Allah, kepada saudara-saudara kita yang non-muslim Allah berikan rahmatnya Allah. Allah tidak pandang bulu berikan rahmatnya Allah kepada seluruh hamba. Tetapi di antara rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan dan Allah berikan khusus kepada orang-orang yang senantiasa selalu kembali taibuna ilallah wal mustaghfirina ilallah. Tiada lain, tiada bukan
Allah berikan kita kesempatan hidup pada malam ini karena Allah masih menyayangi kita, karena Allah masih menaungi kita, karena Allah masih menunggu pintu taubat kita agar kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa hamba yang pada saat ini, berapa manusia yang pada saat ini, berapa makhluk yang pada detik ini Allah berikan kerajaan kekayaan berupa harta, Allah berikan kerajaan kekayaan berupa materi, Allah berikan kerajaan berupa tahta, Allah berikan kekayaan berupa jabatan. Tetapi saat itu juga dan detik ini pula Allah cabut jabatan-jabatan mereka karena mereka lama dan tidak kembali cepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kehendak dan Allah menghendaki dan Allah memberikan kerajaan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah pula akan mencabut kerajaan-kerajaan makhluknya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah, yang pula Allah kehendaki kepada seluruh makhluk-makhluk. Pada saat ini mungkin kita masih dimuliakan oleh orang lain, kita masih dihormati oleh orang lain, kita masih disegani oleh tetangga, kita masih disayangi oleh sesama muslim, kita masih dinaungi pancaran rahmatnya oleh Allah. Pada saat ini mungkin kita dimuliakan, tetapi wallahu a'lam bishawab, esok hari Allah akan menghinakan kita. Wallahu a'lam bishawab, esok hari ada seseorang pula yang menghinakan kita. Esok hari wallahu a'lam bishawab, ada yang menjatuhkan kita. Itu perantaraan apa? Semata-mata semuanya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita kemuliaan di hadapan manusia. Manusia, rekan-rekan kita, teman-teman kita memandang diri kita ini mulia karena mungkin Allah masih belum membuka aib-aib kita. Kalau esok hari Allah membukakan aib-aib kita dari kaki sampai ke ujung rambut ini penuh dengan keaiban, maka tidak ada seorang makhluk pun yang akan ingin berteman dengan kita karena banyaknya aib di dalam diri ini, karena banyaknya kecelaan di dalam diri ini, karena banyaknya kekurangan di dalam diri ini, karena banyaknya kelalaian di dalam diri ini. Masya Allah, tabarakallahu, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka patut kita syukuri pada malam ini, patut kita syukuri pada kesempatan malam ini. Allah masih memuliakan kita, Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, Allah masih memberikan kita kemuliaan yang mana kemuliaan itu dipandang oleh seluruh makhluknya, memandang diri ini mulia. Dan di tangan Allah lah semua kebajikan dan kebaikan di tangan Allah lah, karena Allah yang maha zat penguasa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memasukkan malam ke dalam siang. Siapa yang sampai detik ini? Siapa yang sampai detik ini? Siapa yang sampai detik ini menggantikan malam menjadi siang, menggantikan pagi menjadi sore, menggantikan siang menjadi malam, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang menghidupkan seluruh hamba-hambanya Allah, lalu seketika itu pula Allah matikan? Tiada lain, tiada bukan, dialah Allah yang maha zat, yang mempunyai zat, maha hidup dan juga bisa mematikan. Siapa yang saat ini memberi
memberikan kita limpahan rizki dan rezeki yang sangat melimpah sekali. Sehingga limpahan rizki dan rezeki yang Allah berikan kepada diri kita ini bisa dinikmati oleh diri, bisa dinikmati oleh anak-anak, bisa dinikmati oleh teman-teman terdekat. Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita dilahirkan dan kita pertama kali kita dilahirkan sampai saat ini kita masih bisa hidup. Tidak ada perubahan. Kalau dulu kita waktu kecil tidak pernah memikirkan kehidupan. Kalau dulu kita waktu kecil, dari pertama kali kita dilahirkan sampai sebelum tiba waktu balik, apa yang kita pikirkan? Tidak ada yang kita pikirkan. Kita tidak memikirkan kehidupan. Kita tidak memikirkan makan. Kita tidak memikirkan pakaian. Kita tidak memikirkan hidup. Kita tidak memikirkan minum. Kita tidak memikirkan uang. Dan kita tidak memikirkan segalanya. Karena yakin. Siapa? Karena yakin orang tua kita pasti memberi makan kita. Karena yakin orang tua kita akan memberi pakaian yang baru-baru untuk kita. Karena kita yakin orang tua akan menyediakan air mineral dalam kesehariannya untuk menghilangkan hausnya di dalam tenggorokan itu. Tapi ketika kita yang saat ini tiap detik, tiap waktu, bergantinya hari, bergantinya jam, bergantinya bulan, kita sibuk mencari banyak harta. Kita sibuk mengejar-ngejar sesuap nasi. Kita sibuk mengejar-ngejar segala sesuatu yang belum pernah kita temui. Kalau kita lihat anak kecil, atau kalau kita lihat anak-anak kita, atau kalau kita lihat cucu-cucu kita, lihat mereka yang masih berumuran 1 tahun, mereka yang masih berumuran 2 tahun, mereka yang masih berumuran 3, 5 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun, apakah mereka memikirkan makan? Tidak. Karena mereka tahu orang tuaku akan memberikan makan. Apakah mereka memikirkan bagaimana aku nanti membeli baju baru? Tidak. Karena mereka yakin orang tuaku akan memberikan baju baru. Apakah mereka sibuk memikirkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan sesuap nasi? Apakah mereka memikirkan? Tidak. Karena mereka yakin orang tuaku akan memberikan makan dan menyuapi. Sampai dewasa, maka jadikanlah keyakinan itu bahwasanya Allah segala-galanya. Tempat bergantungnya kita, tempat mengharapnya kita. Tempat bergantungnya kita hanyalah Allah. Tempat mengharapnya kita hanyalah Allah. Tempat menanam keyakinan kita hanyalah Allah. Dan tempat menanam rasa kecintaan diri ini hanyalah kepada Allah dan kepada Rasul. Bila mana ini adalah hari terakhir kita. Apa yang seharusnya kita persiapkan? Bila mana ini adalah malam terakhir kita. Di esok hari kita tidak bisa memandang terbitnya matahari. Di esok hari kita tidak bisa menghirup udara segar. Di esok hari kita tidak bisa menghirup udara kesejukan. Di esok hari bila mana kita tidak bisa melihat lagi terbenamnya matahari. Bila mana di esok hari kita tidak bisa melihat lagi
kita memandang lagi orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita, dan kita tiba-tiba mata ini disadarkan oleh Allah, lalu dipandangkan tiba-tiba gelap gulita. Di manakah diri ini? Di manakah jasad ini? Begitu kita didengarkan oleh datangnya tentara-tentara Allah berupa malaikat mungkar wa nakir, apakah kita sudah siap? Apakah diri ini sudah siap dan sudah mempersiapkan itu untuk menjumpai di hari esok yang akan datang, untuk menjumpai di alam esok yang akan datang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka patut kita syukuri hidup yang saat ini Allah berikan dengan segratis mungkin, tidak ada bayaran. Maka manfaatkanlah hidup ini dengan sesebaik mungkin untuk berjuang di jalan Allah, untuk memperjuangkan apa-apa yang diperjuangkan kekasih Allah, untuk memperjuangkan apa-apa yang para wali perjuangkan, untuk terus menghidupkan estafet perjuangan para ulama. Siapa lagi kalau bukan diri ini? Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan dari diri yang akan memulai? Jadikan diri ini sebagai tombak agama. Jadikan diri ini sebagai tombak tegaknya agama. Jadikan diri ini sebagai tiangnya agama. Bila mana di dalam diri-diri kita ini tiang sudah kuat, maka Allah akan berikan kekuatan serta kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, keselamatan. Tapi bila mana di dalam diri-diri ini tiang-tiang ini rapuh, tiang-tiang di dalam diri ini rapuh, jangan salahkan Allah bila Allah tidak berikan keselamatan di dalam diri ini. Jangan salahkan Allah bila mana Allah tidak memberikan keamanan di dalam diri ini. Jangan salahkan Sayyidina Muhammad bila mana Sayyidina Muhammad tidak mengakui diri ini sebagai umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah kita tidak berpikir bahwasanya mata ini bisa memandang karena ada putaran kalimat la ilaha illallah? Apakah diri ini tidak bisa berpikir bahwasanya selama ini kita bisa mendengar karena ada zat kalimat la ilaha illallah? Apakah kita tidak berpikir bahwasanya lisan ini bisa berucap, lisan ini bisa berkata, karena di dalamnya terdapat zat putaran kalimat la ilaha illallah? Apakah kita tidak berpikir tangan ini bisa meraba, tangan ini bisa bergerak, kalau bukan di dalamnya terdapat kalimat zat putaran la ilaha illallah? Apakah diri ini tidak berpikir bahwasanya selama ini kita bisa hidup karena dalam hati kita terdapat kalimat zat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apakah diri ini tidak berpikir bahwasanya apa-apa yang ada di dalam tubuh kita, darah yang mengalir, pori-pori yang hidup, urat-urat yang digerakkan oleh Allah, itu semata-mata karena ada putaran kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya selama ini kita bisa hidup karena dalam hati kita terdapat kalimat zat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa
bahwasanya apa-apa yang ada di dalam tubuh kita, darah yang mengalir, pori-pori yang hidup, urat-urat yang digerakkan oleh Allah, itu semata-mata karena ada putaran kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah kita tidak berpikir kembali bila mana kita melalaikan perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan serta Allah membebani kepada diri ini, lalu kita tidak kerjakan? Apakah tidak malu dengan diri ini yang mana di dalam diri ini terdapat putaran kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka katakanlah kepada Allah dengan seselantang mungkin, yakinkan di dalam diri ini, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya, di dalam genggaman Allah, apapun yang kita lakukan, baik terang-terangan ataupun dengan secara tersembunyi, hanya diri ini yang bisa melihat. Tapi di dalam pandangan tersebut tidak pernah tidak tembus di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan dalam diri ini, getarkan hati ini. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Yakinkan bahwasanya ya Rabb, Engkaulah yang memasukkan malam ke dalam siang. Ya Rabb, dan Engkaulah yang memasukkan siang ke dalam malam. Engkau yang menggantikan malam, Engkau yang menggantikan siang, Engkau yang menggantikan pagi, Engkau yang menggantikan sore. Pada detik ini hamba bersyukur dan bertafakur dan bertasyakur, berterima kasih kepadamu ya Rabb, bahwasanya diri ini masih bisa diberikan kesempatan hidup dan bakti kepadamu ya Rabbana ya ilahana. Atarafna bi annana tarafna warhamna ya Rabbana warhamna ya Rabbana. Yakinkan di dalam diri ini bahwasanya diri kita ini adalah orang-orang yang bisa, orang-orang yang pertama kali memasukkan surganya Allah. Yakinkan dalam diri ini, kita adalah hamba. Saya adalah hamba yang pertama kali masuk ke surganya Allah. Dulu di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hambanya Allah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah umat-umat seluruhnya masuk surga? Tidak, tapi hanya segelintir. Bertanya kembali, wahai Rasulullah, apakah di antara hamba-hambanya Allah ada yang memasuki neraka? Lalu Rasulullah baginda Nabi menjawab, di antara umat-umat banyak yang memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari pertanyaan yang dijawab oleh baginda Nabi itu, seorang sahabat hambanya Allah lalu berlari mencari tempat yang suci, yang sepi dan juga sunyi, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbana, bila mana datang harinya perbangkitan, bila mana datang harinya perbangkitan, yang mana seluruh hambamu Engkau bangkitkan di hari perbangkitan, maka aku memohon kepadamu ya Rabb, jadikan diri ini orang yang paling besar agar bisa menutup tepi-tepi pintunya nerakamu ya Rabb, agar seluruh hamba
satupun yang menyentuh api nerakamu. Biarkan diri ini. Biarkan diri ini yang engkau siksa ya Rabbana. Maka di situ seorang hamba yang mengatakan sedemikian rupanya, dia termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinkan diri kita bahwasanya diri ini adalah orang yang pertama kali masuk ke surganya Allah. Kalau Abu An-Nawasi mengatakan ilahi lastulil lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim wa habli taubatan waghfir dzunubana ya rabbana wa habli taubatan waghfir dzunubi ya ilahana waghfir dzunubi taubatan nasuha ya rabbana. Orang yang benar-benar abid, seorang hamba yang benar-benar dekat di hadapan Allah, mengatakan di dalam syairnya bahwasanya diri ini tidaklah pantas memasuki surgamu ya Rabb, dan diri ini pula tidak kuat ya Rabb, dan diri ini tidak kuat ya Rabb untuk dipertemukan, untuk diperjumpakan dengan siksa-Mu yang sangat pedih ya Rabb. Maka jadikan diri ini adalah orang yang benar-benar, kita ini adalah orang-orang yang benar-benar yakin, yang pertama kali memasuki surganya Allah. Kenapa? Yakinkan diri ini bahwasanya sholat ini adalah sholat untuk Allah. Yakinkan dalam diri ini bahwasanya niat ini untuk Allah. Yakinkan dalam diri ini bahwasanya ibadahku untuk Allah, hidupku untuk Allah, matiku untuk Allah, hartaku untuk Allah, pandanganku untuk Allah, pendengaranku untuk Allah, lisanku untuk Allah, pergerakan tubuhku untuk Allah, semuanya untuk Allah. Rabi'atul Adawiyah adalah orang yang benar-benar lupa akan segala-galanya. Dia hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rabi'atul Adawiyah bertanya kepada Rabb, kepada Tuhannya, kepada Allah, ya Rabb, bila mana sholat ini, bila mana sholatku ini, karena semata-mata takut akan neraka-Mu ya Rabb, maka tutup rapat-rapat surga-Mu untukku ya Rabbana. Ya Rabb, bila mana salatku ini hanya semata-mata aku sandarkan ingin memasuki surga-Mu ya Rabb, maka tutup rapat-rapat pintu neraka-Mu itu ya Rabb untuk. Maka masukkanlah aku ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Tetapi bila mana ibadahku ini bukan karena ingin memasuki surga-Mu, dan bukan karena takut akan neraka-Mu, tapi karena semata-mata aku mencintai-Mu ya Rabb, maka jadikanlah aku orang-orang yang memasuki surga-Mu ya ilahan. Waghfir lana ya Rabbana, waghfir lana ya Rabbana, waghfir dzunubana, waghfir dzunubana, waghfir dzunubana, wa qina azabannar, وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخل لنا يا ربنا جنتك جنة النعيم جنتك جنة الفردوس ولا تؤدخل لنا يا ربنا إلى نارك يا ربنا يا إلهنا واحفظ لنا وكن لنا من العابدين وكن لنا من الذاكرين وكن لنا من الصادقين
وكن لنا من المؤمنين وكن لنا من الآمنين وكن لنا يا ربنا من العابدين وكن لنا يا إلهنا من المخلصين وكن لنا يا ربنا من الصابرين وكن لنا يا ربنا يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا أنت ربي وأنت ربي وأنت ربي وأنت خلقتني من تراب وأنت خلقتني من تراب وكن لنا يا ربنا ولا تكن علينا يا إلهنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك لنا على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا ربنا يا ربنا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم حمدا أو خطيئا حمدا أو خطأ سرا أو علانية صغيرا أو كبيرا إنك غفار ستار العيوب علام الغيوب وأتوب إليه يا رب ربي اغفر لنا ربي اغفر لنا ربي اغفر لنا أعطني يا ربنا segala khilafkan ampuni ya Rabbana segala kemaksiatan kami ampuni waghfir lana ampuni segala dosa-dosa kami yang sudah tidak bisa terhitung bagaikan butiran-butiran pasir di pantai bagaikan daun-daun yang Engkau ciptakan seluruh pepohonan. Dosa ini bagaikan bebatuan bila mana dikumpulkan dari seluruh permukaan lapisan bumi, ya Rabb. Sudah tidak tertampung lagi dosa ini, ya Rabb. Sudah tidak tertampung lagi akan kemaksiatan ini dan kelalaian ini, ya Rabb. Ya Allah. Karena banyaknya kemaksiatan dan dosa, kelalaian dan khilaf yang kami perbuat di hadapan-Mu, ya. Lisan yang tak pandai bercakap kebaikan, lisan yang tak pandai berkata hal-hal yang baik, lisan yang tak pandai berkata yang mendatangkan manfaat, lisan yang tak pandai mengajak saudara-saudara kami untuk bisa taat kepada lisan yang akan menjadi salah satu pertanggungjawaban yang nyata di akhirat kelak. Tangan yang akan berbicara, kaki
menjadi saksi. Lalu mulut ini dibungkamkan dan seluruh organ tubuh berbicara, apa yang kamu kerjakan di alam dunia selama aku hidup? Mereka lalu bisa jawab di antara pertanyaan-pertanyaan yang Allah pertanyakan dalam diri ini. Waghfir lana Rabbana waghfir lana dzunubana. Rabbighfir lana wali walidina wali walidina wali walidina wali walidina wali walidina wali walidina warhamhum kama rabbana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ibtigha'i mardatillah wa litahsili syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa linailil ijabah wa litahsilil muradat wa lidaf'il baliyat wal ahad wal 'uqubat wa lighfraniz dzunub wa liqada'id duyun ila qabul bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin